Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat taufik hidayahnya kita diberikan keselamatan, kesehatan pada hari ini dan mengikuti perkuliahan. Tidak lupa pula salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, sahabat, keluarga, dan pada beliau yang mana telah memberikan petunjuknya dari zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Tidak lupa yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswiku yang saya banggakan. Hari ini saya akan membagikan kisi-kisi untuk menghadapi UAS ujian akhir semester. Yang harus disiapkan ketika UAS adalah ketika kalian sudah siap mental, pikiran, fisik, dan ilmu yang pasti. Nah, ketika semuanya sudah kita siapkan dengan perfect, dengan baik, dan nantinya akan memudahkan kita dalam menghadapi ujian akhir semester. Yang harus diperhatikan adalah ketika ujian semester adalah nanti kalian tidak diperkenankan menggunakan open book dan lain sebagainya, karena paling enggak saya sudah berikan kisi-kisi dan kalian bisa pelajari di rumah. Bagaimana kalian bisa mempelajari di rumah, dan nanti kisi-kisi yang saya berikan ini kalian silakan kerjakan di rumah dan nanti akan dikumpul ketika UAS. Yang pasti ketika kalian menulis itu sudah terpikir mau jawab apa sih, kayak gitu loh, dan sudah mereview dari beberapa jawaban. Mudah-mudahan dari apa kisi-kisi yang saya berikan bisa 80% akan keluar, dan sehingga dapat membantu kalian ketika menjalankan ujian akhir semester nanti. Nah, pertama saya akan memberikan kisi-kisi pada kelas 3A4, di mana 3A4 yang kisi-kisinya berkaitan. Yang pertama, apa topik judul kelompok Anda dan apa hasil dari resume yang Anda bikin. Itu siapa sih timnya, itu adalah bagian dari keseruan kompleks kelompok yang Anda kerjakan. Nah, untuk yang kedua, Anda diminta bagaimana menciptakan budaya organisasi dalam perusahaan sehingga dapat menciptakan pengembangan karyawan yang baik. Nah, itu adalah soal yang kedua. Nah, soal yang ketiga, kalian akan bagaimana cara kompetensi teknis berjalan efektif. Itu ketiga. Nah, kalau keempat apa sih? Nah, keempat Anda disuruh menjelaskan tentang bagaimana mempelajari manajemen sumber daya manusia dan implementasi seperti apa yang telah Anda terapkan selama ini. Selanjutnya, jelaskan apa manfaat pemeliharaan bagi karyawan dan perusahaan, serta apa dampaknya ketika pemeliharaan kurang diperhatikan oleh perusahaan. Dan terakhir, soalnya, jelaskan peran manajemen dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, beberapa soal tadi silakan disimak dan dikerjakan di rumah, dan nantinya bisa dikumpul saat nanti. Nah, jadi apa ketika Anda sudah mereview, sudah mencari jawabannya? Kalau ketika kalian mengikuti diskusi kemarin, pasti kalian sudah mendengar secara tidak langsung, baik yang sudah disampaikan oleh teman kalian maupun yang sudah saya tambahkan ketika saya jelaskan. Nah, itu adalah beberapa soal yang bisa dikerjakan atau kisi-kisi untuk kelas 3A4. Jadi semangat untuk bisa mengerjakannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kisi-kisi pada kelas 3A3 manajemen pagi. Nah, untuk 3A3 itu akan terdapat beberapa soal, di mana yang pertama, jelaskan dan berikan contoh motivasi yang ditimbulkan baik dari internal maupun dari eksternal. Gimana sih contohnya, apa aja? Itu yang bisa kalian jelaskan. Yang kedua, jelaskan rekrutmen dan seleksi kayak mana sih yang tidak efektif. Anda jelaskan terkait kedua item tersebut. Dan ketiga, jelaskan setelah mempelajari manajemen sumber daya manusia, implementasi apa yang telah Anda terapkan. Jadi dalam ketika kalian sudah belajar tentang manajemen sumber daya manusia, apa sih yang sudah kalian pelajari dan sudah dapatin dan sudah diimplementasikan.
Yang selanjutnya, jelaskan apakah prestasi kerja selalu dipengaruhi besarnya tingkat kompensasi. Apa iya? Nah, itu yang harus kalian jelaskan. Yang ke terakhir, jelaskan tema tugas kelompok Anda dan siapa aja timnya. Silakan dikerjakan sehingga apapun yang sudah saya jelaskan sehingga bisa dimanfaatkan buat kalian untuk bisa digunakan nantinya. Yang pasti belajar sendiri. Oke. Itu untuk kelas 3A3. Selanjutnya adalah kelas 3A2. Untuk 3A2 itu akan terdapat beberapa soal juga yang mana soal ini akan bisa membantu kalian dalam menghadapi UAS nanti. Jelaskan perbedaan staf agensi dan relawan serta berikan contoh dalam pekerjaan. Gitu. Yang selanjutnya soalnya, jelaskan bagaimana cara perusahaan untuk memotivasi karyawan untuk agar lebih semangat dalam bekerja. Ya kan? Nah, untuk yang selanjutnya, jelaskan mengapa mutasi harus dilakukan oleh perusahaan, kenapa alasannya. Bisa dikasih alasannya. Selanjutnya, jelaskan dalam sistem peringkat antara karyawan akan bersaing untuk mendapatkan peringkat tertinggi, maka apa yang perusahaan lakukan jika karyawan menjatuhkan karyawan lain. Nah, itu aja. Tapi semuanya itu udah dibahas dong dalam kuliah, sehingga paling nggak kalian sudah tinggal mengulang lagi. Selanjutnya, jelaskan tentang setelah mempelajari manajemen sumber daya manusia, implementasi seperti apa yang telah Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nah, Anda harus punya dong. Jadi untuk satu orang itu pasti punya perbedaan dengan temannya. Implementasi apa yang sudah dilakukan. Nah, terakhir, jelaskan tema tugas kelompok Anda dan siapa aja timnya. Mudah kan? Nah, jadi harus semangat dikerjakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi untuk kelompok 3A5 manajemen pagi. Nah, untuk 3A5 manajemen pagi yang harus diperhatikan untuk tugas kelompok sama dengan kelas lain. Jadi tetap harus dijelaskan tema tugas kelompoknya dan siapa timnya, apa isinya. Yang kedua, jelaskan setelah mempelajari manajemen sumber daya manusia, implementasi seperti apa yang Anda telah lakukan ketika dalam kehidupan sehari-hari Anda. Yang selanjutnya, jelaskan untuk apa sih penilaian prestasi kerja digunakan untuk perusahaan? Untuk apa coba? Nah, itu harus dikasih jawaban. Selanjutnya, jelaskan bagaimana cara menghadapi tantangan dalam pengembangan SDM dengan meningkatkan kompetensi dalam globalisasi dan kebijakan apa yang diambil perusahaan. Nah, terakhir, jelaskan strategi paling tepat yang bisa dilakukan untuk meningkatkan retensi karyawan agar mau bertahan bekerja pada perusahaan. Nah, itu untuk 3A5. Paling enggak udah dong gambarannya, sehingga akan memudahkan kalian untuk bisa menjelaskan. Nah, untuk kisi-kisi soal yang akan keluar di 3A1. Wah, 3A1 diurutkan itu. Nah, sama juga. Jelaskan tema tugas kelompok Anda dan siapa timnya. Dan untuk yang selanjutnya, jelaskan bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM dalam pengembangan karir. Selanjutnya, apabila pemeliharaan karyawan dalam suatu perusahaan kurang mendapatkan perhatian, akibatnya bagi perusahaan dan moral kerja kalian apa sih akibatnya? Jelaskan mana yang lebih pentingnya efektif merekrut karyawan dari dalam atau dari luar. Coba, lebih penting mana? Yang selanjutnya, jelaskan setelah mempelajari manajemen sumber daya manusia, implementasi apa yang telah Anda perankan selama ini. Terus selanjutnya, jelaskan dalam kondisi seperti apa pemberhentian karyawan terhadap karyawan tidak boleh dilakukan dan hak apa yang didapatkan ketika karyawan berhenti dalam pekerjaannya. Nah, itu adalah beberapa yang akan keluar di dalam 3A1. Silakan dipelajari, jangan lupa dikerjakan sendiri. Nah, untuk yang terakhir, untuk MK Ekonomi Manajerial. Nah, untuk MK Manajerial itu lebih tepatnya Anda sama juga nggak boleh buka buku nantinya ketika UAS, tapi Anda bisa pelajarin dulu dia di rumah strategi apa yang seharusnya kalian kerjakan ketika kalian mengerjakan soal-soal nanti di ekonomi manajerial. Lebih pentingnya gini,
Jelaskan setelah mempelajari ekonomi manajerial, implementasi seperti apa yang telah Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang manajer, apa sih kalian pernah lakukan dalam menggunakan unsur manajemen, dalam menggunakan fungsi manajemen, atau dalam mengambilkan keputusan? Nah, soal ketiga, jelaskan secara singkat hasil analisa berdasarkan buku Nick Wilson. Udah pernah dong kita tulis kemarin. Terus selanjutnya, jelaskan secara mandiri berdasarkan hasil survei unit bisnis yang pernah kalian lakukan bersama tim, bagaimana cara mempertahankan bisnis di saat kondisi ekonomi tidak menentu. Apa sih trik-triknya ketika kondisi tidak menentu? Selanjutnya, jelaskan secara singkat teknik analisis berdasarkan buku William F. Samuelson, Stephen G. Mouse. Nah, itu yang kalau masuk terakhir kemarin berarti udah pengumpulan. Tapi kalau dia nggak masuk, berarti dia harus double yang harus mengerjakannya. Terus jelaskan secara singkat jelaskan dan sebutkan topik tema tugas kelompok Anda, siapa aja timnya. Nah, itu adalah tugas yang sudah dilakukan kemarin. Nah, itulah beberapa kisi-kisi yang nantinya akan bisa keluar di dalam ujian akhir semester. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan nanti ketika UAS. Yang pasti siapkan diri Anda, mental, kesehatan, karena siap mental, nggak siap fisik, nggak sehat, juga nggak bisa ngerjakan dengan baik. Jadi yang pasti have fun, tetap semangat, dan yakin semua usaha sampai, dan tetap ngikutin proses, ambillah resiko sebaik mungkin, dan sukses. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.